Ya, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas mengenai tanda sigma, kombinasi, dan induksi matematika. Ini kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu Anda akan dapat menggunakan sifat-sifat sigma dan perkalian dalam menyelesaikan persoalan kombinasi dan induksi matematika. Kita masuk yang pertama dulu, apa itu tanda sigma? Ya, jadi notasi sigma itu seperti seperti ini ya. Notasi sigma itu adalah notasi penjumlahan. Maka perhatikan, ini dibaca sigma I. Ya, kemudian ada batas bawah dan batas atas dari nilai I. Berarti ini adalah sigma I, di mana I-nya itu jalan dari 1 sampai 5. Jadi dia penjumlahan terus, jumlah semua I. Jadi ini artinya jumlah semua I, di mana I-nya itu dari 1 sampai 5. Jadi nih, I-nya dari 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi dijumlah terus ya. Kalau dijumlah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 totalnya adalah 15. Jadi sigma I dari 1 sampai 5 itu 15. Kita lihat contoh yang berikut. Ini bacanya sigma 2 kali K. 2 kali K. Di mana K-nya itu dari 0 sampai 3. Berarti kalau kita hitung sigmanya itu seperti ini. Ya. 2 kali K. K-nya itu dari 0, 1, 2, sampai 3. Ya. Jadi ini 0, 1, 2, sampai 3. Saya kasih kode ya. Ini kita ganti warnanya. Ya, jadi ini K-nya dari 0, 0, 1, 2, sampai 3. Ya, 2 kali K. 2 kali 0, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Semuanya dijumlah. Ya. Jadi hasilnya adalah 12. 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali, jadi 0 tambah 2 tambah 4 tambah 6, hasilnya 12. Oke, itu notasi sigma. Nah, sekarang kita masuk notasi perkalian. Kalau notasi sigma simbolnya tadi itu seperti E, ini notasi perkalian. Pi, ya. Oke, jadi ini dibaca PI, ya. Perkalian I, di mana I-nya dari 1 sampai 5. Jadi perkalian semua I dari 1 sampai 5. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Kalau sigma tadi dijumlah, kalau pi itu dikali, ya. Jadi 1 kali 2, 2, kali 3, 6, kali 4, 24, kali 5, 120. Jadi 120, ya. Contoh lain. Pi 3 tambah K. Ya, berarti perkalian semua 3 tambah K. K-nya itu dari 0 sampai 3. Jadi, kalau kita kalikan dia seperti ini. 3 tambah K, K-nya dari 0. Ya, jadi ini K-nya 0, 1, 2, sampai 3. 3 tambah K, 3 tambah K, 3 tambah K, 3 tambah K. Dikalikan semuanya. 3 tambah 0, 3. Dikali. 3 tambah 1, 4. 12. Dikali. 3 tambah 2, 5. 60. Dikali. 3 tambah 3, 6. 60 kali 6, 360. Ya, saya rasa sudah paham ya mengenai notasi sigma dan perkalian, notasi pi. Oke, sekarang kita masuk faktorial. Ya, faktorial itu simbolnya tanda seru.
0 faktorial itu 1 ya, nilainya 1. Sama juga dengan 1 faktorial. Jadi 0 faktorial dan 1 faktorial itu nilainya sama, yaitu 1. Nah, kalau 2 faktorial itu berarti perkalian dari 1 sampai 2. 1 kali 2, 2. Kalau 3 faktorial perkalian dari 1 sampai 3. Berarti 1 kali 2 kali 3. Ya, 6. 4 faktorial itu perkalian dari 1 sampai 4. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Totalnya 24. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau 10 faktorial berarti perkalian dari 1 sampai 10. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 sampainya dikali 10. Ya, itu faktorial. Perkalian dari 1. Jadi ingat, 0 faktorial dan 1 faktorial itu nilainya sama-sama 1. Tidak ada minus 6 faktorial, tidak ada. Ya. Jadi yang terkecil, faktorial terkecil itu adalah 0 faktorial dan 1 faktorial, yaitu 1. Oke, kita lihat contohnya. 5 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampainya kali 5. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan daripada panjang-panjang tulis 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampainya kali 5, ya. Maka kita bisa sederhanakan perhatikan bahwa 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya, itu sama saja dengan 4 faktorial. Makanya kita bisa singkat dengan 4 faktorial. Ya, jadi 5 faktorial itu sama dengan 4 faktorial tinggal dikali 5. Jadi ini faktorial artinya perkalian dari 1 sampai 4 baru dikali 5. Itulah 5 faktorial. Ya, sudah ada nih perkalian 1 sampai 4 baru dikali 5. Karena kan 5 faktorial itu perkalian dari 1 sampai 5. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. Ya, jadi tergantung yang kita mau kerjakan, ya. Oke, kita lihat ini 5 faktorial bisa juga ditulis 3 faktorial kali 4 kali 5. 3 faktorial itu kenapa? Karena ini 1 kali 2 kali 3, itu 3 faktorial. Ya, maka dia tinggal tambahkan dengan 4 dikali 5 ini. Ini faktorial berarti ada perkalian dari 1 sampai 3, baru ditambah lagi perkalian 4 sampai 5. Maka itulah 5 faktorial. Jadi kalau 1000 faktorial, kita tidak perlu capek-capek tulis dari perkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 sampainya kali 1000, itu habis waktunya ya. Jadi kita tinggal menulis 1000 faktorial itu berarti 999 faktorial dikali 1000 atau 998 faktorial dikali 999 dan 1000 atau 997 faktorial dikali 998 kali 999 dikali 1000 ya. Jadi bisa kita stop faktorialnya mulai dari berapapun ya. Oke. Perhatikan, 5 bagi 5 itu 1. Ya. 5 faktorial bagi 5 faktorial itu juga 1. Ya. Jangan sampai ada yang, jadi ini sama-sama bilangan biasa, ini sama-sama faktorial. Jangan sampai ada yang tulis 5 faktorial dibagi 5. Dia coret 5-nya, maka tinggallah faktorial. Nggak bisa. Beda dunianya. Satu dunia faktorial, satu bukan. Ya, jadi yang bisa dibagi itu kalau sama-sama bilangan biasa dan sama-sama bilangan faktorial. Kita lihat contohnya seperti ini. 5 faktorial bagi 3 faktorial, berarti 5 faktorial itu mulai dari 3 faktorial, karena ada 3 faktorial di bawah sini, 3 faktorial, maka kita mulai dari 3 faktorial, itu tadi yang saya maksud, kita mulai sesuai dengan kebutuhan. Jadi karena di sini 3 faktorial, maka kita mulai dari 3 faktorial. Supaya apa? Supaya nanti kita tinggal mencoret 3 faktorial dibagi 3 faktorial nih, 3 faktorial bagi 3 faktorial, habis. Ya. Jadi 5 faktorial itu adalah 3 faktorial kali 4 kali 5. 3 faktorial tetap
tidak perlu diurai karena kita mau mencoretnya. Maka tinggallah 4 kali 5 yaitu 20 ya. Sorry. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini contoh faktorial. Nah, perhatikan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi, kita lihat ada 3 faktorial yang terbesar di bagian bawah yang mau dibagi nanti, maka 5 faktorial ini kita uraikan dari 3 faktorial nih. Jadi tinggal dikali 4 dan 5. Kemudian 2 faktorial ini kita uraikan 1 kali 2 ini. 3 faktorial itu tetap. Supaya apa? Supaya kita tinggal mencoret. 3 faktorial bagi 3 faktorial habis. Ini 4 dibagi 2 tinggal 2. Ya, tinggal 2. Oh, oke. Ya, berarti 2 kali 5 10. Ya. Sekarang kita lihat contoh lain supaya lebih paham. 10 faktorial bagi 7 faktorial kali 5 faktorial. Maka kita lihat yang terbesar di sini adalah 7 faktorial. Maka 10 ini kita uraikan mulai dari 7 faktorial. 7 faktorial kali 8 kali 9 kali 10. 7 faktorialnya tetap tidak usah diuraikan supaya kita bisa coret nantinya. Kemudian, ya, jadi ini nanti bisa dicoret. 5 faktorial diuraikan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ya, jadi kita bisa coret. 2 dikali 5 itu 10. Nih, coret 10. Kemudian 9 dibagi 3 itu 3. Dan 8 dibagi 4 itu 2. Ya, jadi 8 bagi 4 itu 2. Kemudian 9 bagi 3 itu 3. Maka tinggallah 2 kali 3 yaitu 6. Ya, sudah paham di sini? Oke, itu mengenai faktorial ya. Nah, semua yang kita bahas tadi itu masih pengantar-pengantar ya, begitu juga dengan kombinasi. Jadi kombinasi simbolnya NCR, berarti N kombinasi R ya. Apa maksudnya itu? Perhatikan. NCR itu adalah N faktorial, tadi kita sudah belajar faktorial, dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Ya, jadi kombinasi itu adalah banyaknya cara memilih R objek dari N objek yang tersedia. Jadi N itu adalah objek yang tersedia, ada berapa banyak, dan R itu adalah objek yang dipilih. Jadi jangan terbalik ya, N itu objek yang tersedia, R itu objek yang mau dipilih. Kita lihat contoh. Suatu kelas terdiri dari 20 mahasiswa akan memilih 2 orang untuk diutus mengikuti debat bahasa Inggris. Tentukan banyaknya pasangan yang dapat dipilih. Berarti N-nya, objek yang tersedia ada 20 dan R-nya 2. Maka NCR itu tadi rumusnya seperti ini. N 20 kombinasi 2 yaitu N faktorial 20 faktorial per R faktorial 2 faktorial dikali N kurang R faktorial 20 kurang 2 faktorial. 20 kurang 2 itu 18 faktorial. Maka tidak perlu tulis perkalian 1 sampai 20, cukup mulai dari 18 faktorial. Kenapa? Supaya kita bisa coret nanti dengan 18 faktorial. Jadi 20 faktorial itu adalah 18 faktorial kali 19 kali 20. 2 faktorial uraikan 1 kali 2, 18 faktorial, tidak perlu diurai karena kita mau coret nih. 18 faktorial bagi 18 faktorial habis 20 bagi 2, 10, 19 kali 2, 19 kali 10, 190. Jadi ada 190 pasang mahasiswa yang bisa kita pilih. Ya. Kalau tidak percaya, coba tulis 20 nama temanmu, kemudian pasang-pasangkan 2 orang. Pasti kamu akan dapat 190 pasang. Kalau ada yang dapatkan lebih,
bisa lapor ke saya. Berarti rumus ini salah. Kalau memang ada yang dapat lebih. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini intinya. Semua dari metode sigma tadi tentang sigma, tentang faktorial, tentang kombinasi, itu mau kita gunakan pada rumus binomium Newton, ya. X tambah Y pangkat N itu sama dengan sigma N kombinasi R dikali X pangkat N kurang R, ya, dikali Y pangkat R. Di mana R-nya jalan dari 0 sampai N. Contoh, X tambah Y pangkat 3. Berarti N-nya kita ganti dengan angka 3. Semua N dalam rumus ini kita ganti dengan angka 3. Berarti 3 kombinasi R dikali X pangkat 3 kurang R dikali Y pangkat R. Apa itu R? R-nya itu dari 0 sampai 3. Ya. Nah, tadi sudah tahu kan tentang sigma toh? Jadi lihat hasilnya seperti ini. R-nya itu kita ganti. R yang ada di sini, R yang ada di sini, R yang ada di sini. Jadi ada 3 R ini. Kita akan ganti berjalan mulai dari 0 sampai 3. Ya, jadi ini. 3 kombinasi 0. 3 kombinasi 1. 3 kombinasi 2. 3 kombinasi 3. Ya, dikali X pangkat 3 kurang R. X pangkat 3 kurang 0. X pangkat 3 kurang 1. X pangkat 3 kurang 2, X pangkat 3 kurang 3, dikali Y pangkat R, R-nya dari 0 sampai 3, Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, sampai Y pangkat 3. Nah, 3 kombinasi 0, ya, kita lihat 3 kombinasi 0 itu berarti N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Ya, ingat tadi 3 faktorial 3 kombinasi 0 itu 1, 3 kombinasi 1 itu 3, 3 kombinasi 2 itu 3, 3 kombinasi 3 itu 1, ya. Jadi nanti itu tinggal kita isi. Jadi ini cari sendiri ya. Kemudian X pangkat 0, Y pangkat 0, berapapun bilangan kalau berpangkat 0, apapun bilangannya pasti hasilnya 1. Semua bilangan yang berpangkat 1 hasilnya dirinya sendiri. X pangkat 1 X, Y pangkat 1 Y. Ingat itu. Nah, sekarang kita lihat yang tadi. 3 kombinasi 0, 1. X pangkat 3 kurang 0, 3. Y pangkat 0. 3 kombinasi 1 tadi 3. 3 kombinasi 2, 3. 3 kombinasi 3 tadi 1. Ya. Nah, ini X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3. Jadi perhatikan di sini ada polanya. Ya. X-nya mulai dari pangkat 3, turun pangkat 2, turun pangkat 1, turun pangkat 0. Kebalikannya Y. Y-nya naik. Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, naik sampai Y pangkat 3. Jadi hasilnya adalah, ingat Y pangkat 0 itu 1, 1 kali 1 kali X pangkat 3 tetap X pangkat 3. 3X kuadrat Y pangkat 1 Y saja. X pangkat 1 X saja. X pangkat 0 1. 1 kali 1, 1 kali Y pangkat 3, Y pangkat 3. Ya. Jadi lihat ada polanya. Pangkatnya itu dari X itu pangkatnya kalau X tambah Y pangkat 3 berarti pasti mulai dari 3, 2, 1, 0. Ya, jadi ini 3, 2, 1, 0. Y-nya mulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Dari mana dapat 1, 3, 3, 1-nya? Jadi ada cara mudah, yaitu menggunakan segitiga Pascal. Ya. Ya, cara mudah untuk menyelesaikan segitiga, menyelesaikan teorema binomial tadi itu dengan menggunakan segitiga Pascal. Ya, jadi segitiga Pascal itu menyusun angka-angka dalam bentuk seperti ini, bentuk segitiga ya. Jadi sisi kiri dan sisi kanannya puncaknya itu semuanya 1. 1
1, kemudian ujungnya 1, 1, kemudian di tengahnya itu 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, begitu seterusnya. Ya, jadi kalau kita mau mencari X tambah Y pangkat 3, jadi ini mulai pangkat 0, semua yang pangkat 0 nilainya 1, ini untuk pangkat 1, ini pangkat 2, tadi persoalan kita adalah X tambah Y pangkat 3, berarti ini. Inilah nilainya tadi, 1, 3, 3, 1. Kalau kita mau pakai binomium Newton, pakai kombinasi tadi tuh agak lama untuk kita dapatkan yang ini tadi ya. Nah, ini tadi ya, agak lama ya waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan ini 1, 3, 3, 1 karena kita harus cari kombinasinya satu persatu ya. Tapi dengan segitiga Pascal kita bisa langsung tahu nilainya nih 1, 3, 3, 1. Begitu juga kalau X pangkat 4, X tambah Y pangkat 4, maka kita langsung bisa tahu dengan Pascal ini nilainya nanti. Ini adalah 4 kombinasi 0, 4 kombinasi 1, 4 kombinasi 2, 4 kombinasi 3, 4 kombinasi 4. Begitu seterusnya. Ya. Jadi, kalau kita mau mencari X tambah Y pangkat 3 tadi, maka langsung dengan mudah kita dapatkan 1, 3, 3, 1 nih. 1, 3, 3, 1. Kemudian bagaimana dengan angka-angkanya? Ya, karena X pangkat 3 berarti mulai dari X pangkat 3, turun pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Y-nya kebalikannya, mulai dari Y pangkat 0, Y pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Ya, jadi kalau X-nya dari pangkat 3 ke pangkat 0, kalau Y-nya dari pangkat 0 ke pangkat 3. Y pangkat 0, 1 tadi bisa dicoret, tinggal X pangkat 3, ini Y pangkat 1 itu Y, ini tetap, kemudian X pangkat 0, 1, 1 kali 1 kali Y pangkat 3, Y pangkat 3. Kita ambil contoh, misalnya X tambah Y pangkat 6, berarti ini hasilnya. Ya, ini X tambah Y pangkat 6. Ini berarti 1 X pangkat 6, Y-nya pangkat 0, tambah 6 X pangkat 5, Y-nya pangkat 1, naik dia ya. Tambah 15 X pangkat 4, Y-nya pangkat 2, tambah 20 X pangkat 3, Y-nya pangkat 3, tambah 15 X pangkat 2, Y-nya pangkat 4. Jadi pangkat X-nya turun, pangkat Y-nya naik. Tambah 6 X pangkat 1, Y pangkat 5. Tambah 1 X pangkat 0, Y pangkat 6. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau 2X tambah Y pangkat 3? Maka nanti di sini ya, jadi kalau 2X tambah Y pangkat 3 berarti 1 kali, ini bukan X pangkat 3 tapi 2X pangkat 3. Ya, di sini bukan X kuadrat tapi 2X pangkat 2. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau X kurang Y? Oke, kita lihat contoh lain ya. Jadi kalau X kurang Y pangkat 3, yang tadi saya katakan, caranya sama. Tinggal kita mengganti kurang, tambah, kurang, dan seterusnya. Jadi selalu mulai dari kurang. Jadi diselang-seling ya, bukan berarti kurang terus, tidak. Kurang, tambah, kurang. Ya. Begitu juga kalau 2X tambah 3Y pangkat 3 ini yang tadi. Ya, jadi X-nya itu jadi tetap ya. 1, 3, 3, 1, kemudian X-nya pangkat 3, Y-nya 0. X-nya pangkat 2, Y-nya 1, gitu ya. Tapi lihat, bukan lagi X sendiri, tapi 2X. Y-nya juga bukan Y sendiri, tapi 3Y. Jadi ini, ya, 2 pangkat 3 itu 8. Ya, 3Y pangkat 0, 1. Ya, 2 pangkat 2, 4. Jadi ini 3 kali 4, 3 pangkat 1 itu 3. 3 kali 4 kali 3, itu 36. Ini 3 kali 2 pangkat 1 itu 2,
3 pangkat 2 itu 9. 3 kali 2, 6 kali 9, 54. 2 pangkat 0 ini 1 ya. Jadi ini 3 pangkat 3, 27. Jadi 1 kali 1 kali 27 nih. Kalau pengurangan sama juga, tinggal ganti kurang tambah kurang ya. Jadi ini sama hasilnya 8x pangkat 3 tapi bukan tambah tapi kurang 36x pangkat 2y tambah begitu seterusnya. Ya. Oke, itu binomium Newton diselesaikan dengan menggunakan segitiga Pascal. Kedepan kita akan lanjut pada induksi matematika ya. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa pertemuan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu.